Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairuni Nurhamidah dengan NPM 19151000265 untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan 3 buah kasus yang telah diberikan oleh ibu dosen saya. Kasus yang pertama adalah PT Bodas Gliss melakukan produksi produk kosmetik. Pada tahun 2019, produksi yang terjadi menghasilkan produk kosmetik brand Culita sebagai berikut. Januari 13.500 piece, Februari 14.500 piece, Maret 15.250 piece, April 15.700 piece, Mei 16.300 piece, Juni 17.250 piece, Juli 17.550 piece, Agustus 17.750 piece, September 18.100 piece, Oktober 17.500 piece, November 17.750 piece, Desember 18.000 piece. Yang diminta adalah jika jam kerja untuk pengerjaan adalah 1 jam kerja per 100 piece dan tarif per jam kerja adalah Rp11.500, maka hitunglah nilai yang dihitung sebagai biaya tahun 2019. Penyelesaian kasus pertama, yang harus dicari adalah berapa nilai jam kerja dan berapa tarif jam kerjanya. Nah, nilai jam kerja didapat dari jumlah piece-nya yang dibagikan dengan 100 piece. Nah, contohnya Januari ada 13.500 piece, maka dibagi dengan 100, hasil yang didapat adalah 135 jam. Untuk nilai tarif jam kerja didapat dari jam kerja dikalikan dengan Rp11.500. Nah, contohnya Januari ada 135 jam dikalikan dengan Rp11.500, maka hasil yang didapat adalah Rp1.552.500. Sampai dengan Desember, jam kerja yang didapat adalah 180 jam dengan tarif jam kerja Rp2.070.000. Selanjutnya yang dicari adalah biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, untuk mencari kedua biaya ini, yang harus dilihat adalah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah, baik dari jumlah piece-nya, baik dengan jam kerjanya ataupun tarif jam kerjanya. Itu biasanya balance dan sama. Nah, untuk tinggi, yang paling tinggi adalah 18.100 piece dengan jam kerja 181 jam dan tarif jam kerja Rp2.081.500. Yang rendah ada di bulan Januari. Jumlah piece-nya hanya 13.500 piece dengan jam kerja 135 jam dan tarif jam kerja Rp1.552.500. Maka selisih yang didapat adalah dapat dilihat bahwa selisih berarti dikurangkan. Maka hasil jumlah piece yang selisihnya adalah 4.600 piece, jam kerja 46 jam, tarif jam kerja Rp529.000. Nah, untuk mencari biaya variabelnya, tarif jam kerja dibagikan dengan jam kerja 529.000 dibagi dengan 46 jam, maka dapat hasilnya Rp11.500 per tarif per jam. Untuk mencari biaya tetapnya, yang harus dilihat adalah nilai tinggi dengan yang nilai tinggi jadi satu ya, rendah dengan yang rendah juga jadi satu. Yang diambil adalah tarif jam kerja dan jumlah piece-nya. Untuk tarif jam kerja yang paling tinggi itu ada di 18.100 piece dengan tarifnya adalah Rp2.081.500 dan jumlah piece-nya 18.100 piece. Yang rendah ada di Rp1.552.500 dengan jumlah piece yang paling rendah 13.500 piece. Maka biaya tetap yang didapat adalah untuk yang nilai tinggi adalah Rp2.063.400. Untuk yang rendah ada di Rp1.539.000. Kasus nomor 2. Jika dari kasus 1 diketahui harga jual produk adalah Rp52.250 per piece-nya, maka hitunglah penjualan per bulan, bulan, semester, dan per tahun PT Bodas Gliss. Nah, penyelesaian kasus nomor 2, untuk penjualan per bulan, kita cukup mengalihkan saja jumlah piece-nya dengan nilai yang diminta pada soal, yaitu Rp55.250.
Untuk bulan Januari, hasil yang didapat adalah Rp745.875.000 sampai dengan bulan Desember 800 piece dikalikan dengan nilai yang diminta pada soal Rp55.250, maka hasil yang didapat adalah Rp994.500.000. Nah, untuk catur bulan itu nilai yang didapat adalah per 4 bulan, yaitu Januari sampai dengan April, Mei sampai dengan Agustus 4 bulan, September sampai dengan Desember, masing-masing 4 bulan. Catur bulannya adalah untuk Januari sampai April Rp3.255.987.500, Mei sampai dengan Agustus Rp3.803.962.500, September sampai dengan Desember Rp3.942.087.500. Nah, kasus yang ingin dicari selanjutnya adalah penjualan per semester dan penjualan per tahun, di mana per semester itu dia masing-masing 6 bulan, yaitu Januari sampai dengan Juni, Juli sampai dengan Desember. Nah, Januari ada di yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka per semesternya Januari sampai dengan Juni hasilnya adalah Rp5.110.625.000, Juli sampai dengan Desember nilai per semesternya adalah Rp5.892.412.500. Nah, untuk penjualan per tahun cukup ditambahkan aja semester 1 sama yang semester 2, maka hasil yang didapat adalah Rp11.003.037.500. Kasus nomor 3 adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan manufaktur produk food and beverage. Pada tahun 2019 memiliki laporan sebagai berikut. Pendapatan tahun 2017 550 juta, pendapatan tahun 2018 700 juta, pendapatan rata-rata 800 juta, harga pokok penjualan 350.700.000 rupiah, biaya tetap 93 juta, biaya semi variabel 30.550.000 rupiah, biaya variabel 55.250.000 rupiah, biaya yang dapat dikendalikan 110 juta, alokasi korporat lainnya 12.350.000 rupiah dengan pajak 15%. Yang diminta adalah hitung dan buatlah laporan alokasi pusat laba tahun 2019. Penyelesaian kasus nomor 3. Untuk mencari pendapatan, kalian tidak bisa asal comot pendapatan rata-rata 2017 atau 2018 atau pendapatan rata-rata. Caranya adalah pendapatan rata-rata sesuai dengan soal yang sebelumnya adalah 800 juta dikalikan dengan jumlah tahun, yaitu 3 tahun, maka hasilnya 2.400.000.000 rupiah. Maka hasil itu dikurangkan lagi dengan pendapatan 2017 dan pendapatan 2018, maka finalnya adalah 1.150 juta rupiah. Untuk mendapatkan hasil sampai akhir, sampai laba bersih, harus ada 5 step. Step yang pertama adalah margin kontribusi, yang di dalamnya adalah pendapatan dengan nilai 1.150 juta rupiah dikurangkan dengan harga pokok penjualan 350.700.000 rupiah, dengan biaya variabel dikurangkan juga 55.250.000 rupiah. Hasilnya adalah 744.050.000 rupiah. Nah, untuk step yang kedua adalah laba langsung, hasil margin kontribusi yang sudah dicari di atas dikurangkan dengan biaya tetap senilai 93 juta, maka hasilnya adalah 651.050.000 rupiah. Nah, step yang ketiga adalah laba yang dapat dikendalikan. Laba langsungnya sudah dicari di atas dikurangkan dengan biaya yang dapat dikendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan pada soal sebelumnya adalah 110 juta, maka hasilnya adalah 541.050.000 rupiah. Step yang keempat adalah laba sebelum pajak. Nah, hasil dari laba yang dapat dikendalikan dikurangkan dengan alokasi korporat lainnya sebesar 12.350.000 rupiah, maka hasil yang didapat adalah 528.700.000 rupiah. Step yang paling terakhir adalah laba bersih. Laba sebelum pajaknya adalah 528.700.000 rupiah dikurangkan dengan pajaknya 15%, maka finalnya adalah 79.305.000 rupiah. Jadi laba bersih yang didapat pada PT Bodas Gelis pada tahun 2019 sebesar 79.305.000 rupiah. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.